masih banyak sekali pemahaman masyarakat yang keliru yang menganggap bahwa kalau ada operasi modifikasi cuaca itu pasti terjadi hujan. Gitu. Karena dulu memang istilah modifikasi cuaca ini banyak dikenal masyarakat dengan istilah hujan buatan, begitu. Padahal yang kita lakukan itu tidak membuat hujan. Jadi kalau secara definisi operasi modifikasi cuaca itu kira-kira upaya intervensi yang dilakukan oleh manusia untuk mengelola sumber daya air di atmosfer yang menggunakan parameter cuaca dengan tujuan untuk menambah atau mengurangi curah hujan, gitu ya. Yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, baik itu untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, untuk mengatasi kekeringan atau banjir, ataupun juga untuk mengelola sumber daya air. Seperti yang sekarang kita lakukan di Danau Toba ini, tujuannya untuk mengelola sumber daya air. Ya. Karena kebetulan kita saat ini berada di Danau Toba, untuk kegiatan OMC di Danau Toba gitu ya Pak, pengisian di Danau Toba. Boleh mungkin dijelaskan juga Pak, ini kan untuk menambah volume di Danau Toba. Boleh dijelaskan lebih lanjut kaitannya dengan Nexus Pangan, Energi, dan Air? Kalau kita bicara tentang Nexus Food, Energy, and Water, pengelolaan sumber daya air dengan pengisian waduk melalui operasi modifikasi cuaca ini ya jadi satu paket komplit gitu. Kalau kita bicara tentang mitigasi karhutla misalnya, kita hanya bermain untuk membasahi area gambut atau memadamkan kebakaran di satu daerah. Tapi tidak mengisi waduk begitu. Nah, kalau untuk pengisian waduk kita bisa bicara lebih banyak. Berarti itu sekaligus ke beberapa sektor ya Pak sebenarnya? Ya, jadi ada beberapa sektor-sektor yang pemanfaatannya itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh sektor lain gitu ya. Dalam hal ini pelaksanaan di Danau Toba ini adalah sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan air untuk produksi listriknya PT Inalum, begitu. Karena PT Inalum memproduksi aluminium dengan menggunakan listrik yang dibangkitkan dari PLTA yang mereka kelola, gitu. Tapi kemudian karena air dari PLTA Inalum ini kemudian dikeluarkan ke area hilir, di situ juga kemudian dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, untuk air baku masyarakat. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya. Semuanya bermanfaat ya. Nah, informasi seperti ini sebenarnya Pak yang masyarakat perlu ketahui gitu ya, karena nggak semua masyarakat paham betul kalau operasi modifikasi cuaca ternyata sampai sebegitu luasnya gitu dampaknya, manfaatnya untuk kita semua. Baik, jadi Pak kalau boleh disimpulkan nih dengan bahasa yang sederhana atau yang mudah gitu ya, bedanya kegiatan operasi modifikasi cuaca untuk pengisian danau atau waduk dengan OMC untuk penanggulangan bencana itu bedanya apa Pak? Kalau secara sederhana nih biar publik gampang ngebedainnya gitu. Jadi prinsip operasi modifikasi cuaca ini kita menjatuhkan hujan di daerah yang menjadi target atau tujuan pelaksanaan gitu ya. Kalau seandainya untuk pengisian waduk, maka hujan yang akan kita jatuhkan itu sebisa mungkin harus jatuh di area daerah tangkapan airnya. Akan lebih langsung berimbas lagi kalau dia jatuh persis di atas badan airnya. Tapi kalaupun tidak di badan air, sepanjang dia masih ada di dalam daerah tangkapan air, maka itu juga kemudian aliran airnya akan masuk menjadi inflow yang mengisi air waduk gitu ya. Nah, jadi harus presisi dari sisi strategi untuk kebutuhan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pengisian waduk, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan untuk mitigasi bencana gitu ya. Nah, kalau untuk yang mitigasi bencana, misalnya seperti untuk karhutla, modifikasi cuacanya ini ditujukan untuk membasahi ataupun menghujani area-area yang kebakaran yang lokasinya cukup luas. Begitu ya. Kalaupun tidak ada kebakaran, dia tetap kita hujani dengan tujuan mengisi embung-embung air di lahan gambut sehingga terjaga kebasahannya. Karena kebakaran hutan di Indonesia ini kan kalau menurut BNPB itu 99% disebabkan oleh faktor kesengajaan manusia membakar ya untuk membuka lahan. Kalau lahannya dia basah, itu akan sulit terbakar. Resiko kebakarannya kita kurangi gitu. Nah, sementara kalau untuk mitigasi banjir, justru hujannya ini dijatuhkan di area yang ingin kita sterilkan. Biasanya kita jatuhkan di area laut ya. Karena awan-awan ini biasanya bergerak masuk ke wilayah daratan dari laut.
Tapi kalau kemudian dia sudah ada di area daratan tumbuhnya, maka kita ganggu pertumbuhannya. Gitu. Strateginya akan lebih kompleks lagi. Nah, sejauh ini dengan rekam historis penerapan OMC untuk keperluan pengisian danau atau waduk, mungkin bisa di-share Pak, mana saja lokasi-lokasi yang sudah pernah dilakukan, terus hasilnya tuh seperti apa? Bagaimana hasilnya? Ya, yang sudah rutin kita lakukan hampir setiap tahun ya, itu di Jawa ada daerah aliran Sungai Berantas di Jawa Timur. Karena dari aliran Sungai Berantas ini mengairi beberapa waduk PLTA, Daulingi, Lodoyo, kemudian Sutami Sengguru di Berantas. Kemudian kalau di Jawa Barat ada Das Citarum, ada Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur ya. Dan hampir rutin setiap tahun ini dilakukan juga di Danau Toba. Untuk tahun ini kita sudah rencanakan melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Toba ini selama 50 hari. Yang akan kita bagi 2 tahap, 25 hari di tahap awal pada saat transisi akhir musim hujan, seperti sekarang yang kita lakukan. Kemudian nanti 25 hari sisanya adalah pada saat transisi awal musim hujan setelah musim kemarau. Gitu. Karena pasti pada saat akhir musim hujan kita tujuannya untuk menambah cadangan airnya. Kemudian pada saat awal musim kemarau, awal musim hujan, pasti defisit airnya akan semakin lebih tinggi, sehingga itu akan dinormalkan kembali. Ya. Baik. Kendala yang dihadapi oleh tim OMC ini dalam menghadapi dalam proses pengisian danau gitu Pak? Ya. Biasanya yang paling rentan adalah komentar-komentar dari warga sekitar, terutama LSM mungkin ya. Jadi pengalaman di Toba tahun 2022 kalau tidak salah, ini pernah juga dikomplain bahwa modifikasi cuaca menyebabkan sejumlah kerugian bagi masyarakat gitu. Ada yang kualitas airnya katanya jelek, begitu mereka mandi-mandi terus gatal. Kemudian ada juga yang karena modifikasi cuaca puskesmas jadi penuh karena banyak yang sakit begitu ya. Nah, ini selalu kita antisipasi dengan selalu menguji sampel kualitas air, baik itu air danau, air hujan gitu ya, pada saat periode sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan juga setelah pelaksanaan. Kemudian nanti kita bandingkan hasilnya. Kalau dia tidak ada beda nyata, berarti tidak ada pengaruh begitu. Karena sebetulnya bahan semai yang kita injeksikan ke awan dalam operasi modifikasi cuaca ini adalah bahan semai yang ramah lingkungan, begitu. Bahan semai yang kita pakai adalah natrium chloride, tidak ada unsur nitrit ataupun fosfor. Kalaupun misalnya terjadi hujan saat ada modifikasi cuaca, ternyata dia hujannya adalah hujan asam, itu karena polutan di atmosfer sudah banyak polutan-polutan nitrit dan fosfor, sehingga pada saat jatuh hujan ini jatuh ke bawah gitu. Artinya kalaupun tidak disemai, ada hujan alami pun dia akan tetap jatuh. Tetap akan ada ya Pak. Biasanya itu pada saat puncak musim karhutla gitu ya, polutannya sudah ini gitu. Iya. Oke, berarti sejauh ini itu ya Pak tantangan yang dihadapi oleh tim operasi modifikasi cuaca ya. Satu lagi mungkin kadang juga ada komplain masalah banjir gitu ya. Tapi kita selalu sampaikan yang kita lakukan penyemaian adalah di area-area tertentu, khususnya di area target. Jadi kalau ada banjir di luar daerah target, kita bisa menjustifikasi dengan data hari itu kita terbang di mana, semai di mana, arah angin dari mana begitu. Karena biasa kalau saat ada pelaksanaan seperti ini ada banyak pihak yang ingin memanfaatkan keuntungan dalam situasi itu. Gitu. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan dengan data-data yang dimiliki gitu ya Pak.